Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang yang kata Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, katanya beliau kalau orang yang punya rasa benci kepada umat Islam itu bisa kufur semakin belajar. Dengan hujjah seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu ada orang yang kena waswas syaitan. Kalau di ajaran agama Islam. Jadi lalu ada orang yang kena waswas syaitan kalau di ajaran agama Islam. Ini menderita kekufuran di hatinya. Kalau di rumah sakit dia kena psikozofren atau gila akut, tapi masih sadar alhamdulillah. Itu kira-kira masih harus belajar atau enggak ya? Tapi ada ayat yang bilang kafir itu pilihan. Itu gimana ya Ustaz? Dan kalau boleh sekalian ayatnya. Syukran wa jazakumullah khairan. Ya barakallahu fiik. Pertanyaan yang keempat, sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Ustadz yang disebutkan tadi benar. Semakin seseorang benci kepada agama Islam, belajar semakin seorang itu benci tentang syariat Islam, benci syiar-syiar Islam, kemudian dia tetap belajar, dia pelajari gitu syariat Islam itu, maka itu akan menambah kehancuran pada dirinya dan tidak ada apapun yang dia dapatkan dari pembelajaran-pembelajaran yang dia lakukan. Karena dalam hatinya ini ada kebencian. Ada kebencian kepada Islam, kepada syariat Islam. Jadi percuma apa yang dia lakukan. Namun, kasus ini tidak bisa disamakan seperti kasus Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul kan gembongnya munafik. Beliau ini adalah orang yang selalu bersama Nabi SAW. Beliau selalu salat berjamaah bersama Nabi. Beliau ini duduk di kajian Nabi SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan samakan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan penderita yang waswas syaitan tadi. Sehingga ketika ada orang yang kena waswas syaitan, dan waswasnya ini sudah tingkatnya tinggi sekali. Kenapa dikatakan tingkat tinggi? Karena hatinya selalu berbisik bahwa kamu sudah kafir, bahwa kamu sudah melakukan ini, kamu sudah keluar dari agama Islam. Apapun yang kamu lakukan tidak akan berguna dan tidak akan bermanfaat. Ini waswas syaitan. Apakah dia juga harus stop, jangan belajar agama Islam? Sama seperti tadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Enggak, dia sangat-sangat lebih butuh kepada ilmu supaya dia bisa menyelesaikan rasa sakitnya tadi. Bisikan-bisikan waswas syaitan. Ini kan sedang sakit. Jiwanya sedang sakit. Hatinya sedang sakit. Dia selalu dibisikin bisikan-bisikan yang menjadikan dia ragu terhadap keislamannya. Jadi orang tersebut harusnya dia semakin belajar supaya dia makin tahu apa yang harus dia lakukan. Bagaimana cara keluar dari was-was ini. Dia semakin harus belajar. Kalau dia misalnya mengira bahwa hatinya selalu berbisik bahwa kamu sudah kafir, kamu sudah keluar dari agama Islam, lalu kemudian dia semakin jauh dari majelis ilmu, saya tidak bisa mengatakan bahwa dia akan selamat dari was-was itu. Dia harusnya semakin rajin belajar bagaimana cara menghilangkan was-was itu, apalah amalan-amalan yang harus dia kerjakan, kemudian dia butuh motivasi kesabaran, kemudian dia butuh nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz, apa yang harus dia lakukan. Bisa jadi ustadz-ustadz tersebut akan memberikan semangat kepada dia untuk mengalahkan bisikan-bisikan itu. Bisa jadi ustadz-ustadz akan memberikan wejangan-wejangan agar dia semakin kuat dan bisa mengalahkan was-was itu. Ini bisa Anda ambil bahwa apa yang saat ini Anda rasakan berupa was-was syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat Anda. Karena di sisi lain Anda harus beribadah kepada Allah, kemudian itu akan mendapatkan pundi-pundi pahala, namun di sisi yang lain Anda mendapatkan pahala yang berlebih daripada orang yang sekedar beribadah saja. Kenapa saya katakan Anda mendapatkan pahala yang berlebih? Karena tatkala Anda sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada
rasa sabar pada diri Anda untuk mengalahkan was-was itu. Betapa banyak orang kalah tatkala dia diberikan was-was oleh syaitan, kemudian dia menyerah dan meninggalkan berbagai macam jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengira bahwa dia sudah keluar dari agama Islam. Tapi Anda, Masya Allah, Anda tetap masih belajar sholat 5 waktu, walaupun itu sangat sulit. Tekanan jiwa yang begitu sempit kadang-kadang membuat kita malas beribadah. Kadang ada bisikan, ngapain harus beribadah lagi? Itu kan kesabaran, butuh kesabaran yang luar biasa. Ketika kita bisa sabar dalam menghadapi ujian-ujian seperti ini, selain Anda mendapatkan pahala dari ibadah yang dikerjakan, Anda mendapatkan pahala sabar. Dan ini luar biasa pahala sabar. Allah SWT mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar, tidak ada batasannya. Tidak terhitung. Subhanallah. Berbahagialah Anda dan terus bersabar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan kesabaran dan selalu berdoa agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Anda dari was-was yang bersifat akut seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.